kembali lagi di MMA, Mertua Menantu. Akur dong. Kita kedatangan duo ganteng hari ini. Wah, tapi mereka masih sangat muda. Tapi ternyata dari mudanya dan gak cuma muda, dia tampan. Wah ya, muda, tampan dan berprestasi. Waduh. Keluar negeri lagi. Keluar negeri Wah, lagi ya, luar biasa. Dua-duanya musisi Mami ini ya. Bisa main musik. Ya, yang satunya, wah nanti coba mereka cerita sendiri lah ya. Oke. Namanya siapa, umurnya berapa, Main terus musik apa? mereka main musiknya Ya, apa. oke. Mau siapa dulu? Ini tuaan mana nih? Tuan mana? Oke, berarti yang tua dulu. Tua dulu, urut. Halo semua. Halo. Nama saya Dave Kenneth, umur 17, kelas 11. Umur 17, kelas Main 11. musiknya apa? Saya main musik di spesial, menguasai di bass dan juga gitar. Tapi bisa semua? Bisa cuma terbatas kalau yang lain. Tapi yang paling banyaknya di Bass dan gitar. Keren. Oke, yang satu yang ganteng juga. Halo semua, nama saya Jadi Diabezala Longko, bisa dipanggil Jadi. Saya umur 15 dan saya kelas 10 sekarang. Oh, 15 tahun. Terus menguasai apa Jadi, musiknya? Saya dari kecil sampai sekarang main drum. Main drum. Kayak Oke. Nah, sekarang kita mulai nih ya dari Dave dulu ya. Dave, kamu sejak kapan pilih gitar ya? Terus sejak kapan les dan kenapa pilihnya gitar sama bass ya? Kenapa nggak pilih drum atau keyboard gitu ya? Nah, coba ceritain. Jadi waktu saya kelas 1 SD, saya melihat papa saya bermain gitar. Dari papa jago. oh papa juga gitar. Iya, papa bisa gitar. Papa main gitarnya di mana nih? Di gereja atau di teman-temannya atau apa nih? Setiap pagi saya sama keluarga kayak saat teduh bersama, jadi ngeliat papa. Terus papa juga bilang mau ajarin saya supaya nanti saat besarnya bisa regenerasi, jadi bukan hanya papa saja tapi saya juga bisa. Waduh. Jadi saya ngeliat papa saya awalnya diajarinnya kunci dasarnya jadi C doang, lalu papa suruh saya untuk mengeksplor sendiri dan cari sendiri, jadi ya kunci lain jadi bisa jadi otodidak. Gak pernah les? Enggak, kalau gitar dan bass enggak les. Sampai hari ini gak pernah les? Gak pernah les, tapi jago loh. Keren sekali. Tuh gitu kan? Iya, Oh, jadi apa belajar- itu? Ya nanti ada rekamannya ya. Nanti ada rekamannya kan nanti khusus harus kan. main tiu-tiu-tiu-tiu Yang gitu satu loh. rekamannya gitar, yang satu rekamannya bass. Drum. Oke. Tapi ngomong-ngomong, jadi kamu belajar dari YouTube atau belajar dari teman atau bener-bener sendiri explore? Waktu kelas 1 sampai 4 itu saya ekspor sendiri lewat YouTube dan sosmed. Namun saya merasa skill saya tuh kayak masih stuck gitu dan butuh banyak lagi. Jadi saudara saya juga bisa main gitar, jadi saya minta ajarin, jadi bagi ilmu saya minta ilmu dari kakak saya. Oke, luar biasa. Kamu berapa bersaudara? Satu bersaudara, tapi saya minta diajarin ke sepupu. Sepupu. Kalau itu cuma berdua. Iya, berdua. Berdua, kamu yang besar atau yang kecil? Yang besar. Sama adiknya perempuan ya? Iya. Adiknya perempuan. Dila. Oke, sip. Nah, sekarang jadi nih umur berapa mulai main drum? Kalau konon kata mama saya bisa dibilang mulai main drum dari waktu di perut mama saya. Oh, Kenapa bisa begitu? Jadi Nendang memang terus atau gimana? udah semangat ya. Konon katanya waktu mama saya menghamilkan saya, ada pemimpin yang mendoakan dan katanya anak ini akan main drum. Dan sejak hari itu kata mama saya jadi sering mukul perutnya mama saya. Oh, ini udah mulai latihan dulu ya, udah latihan, persiapan. Terus. Terus waktu umur 3 saya pertama kali main drum. Saya padahal masih lihat kamu umur 1 atau umur 2 itu udah mulai Mukulin segala barang kayak kuliah. Sesuatu Bener. Seingat Oma loh ya, Oma udah lihat kamu dari umur 1 Ember, tahun, piring. ember, piring. Semua udah kamu pukulin dari umur 1 tahun. Betul. Terus umur 3 baru mulai serius. Baru dibeliin itu ya, drum-druman itu ya. Kecil.
Tapi kan seingat saya umur 4 tuh kamu udah main drum loh. Iya, sudah main di TK Iya di TK. di sekolah. Iya. Itu jadi umur 3 itu kamu les langsung atau gimana? Jadi dari umur 2 sampai 3 tuh otodidak sendiri, Bu. Baru les dari umur 6 sampai umur 10. Justru umur 6 baru les. Ya ampun. Padahal umur 4 sudah main di Sudah main TK. TK. Ya ampun. Terus les cuma 6 sampai 10. 10. Tapi habis itu udah nggak pernah les lagi. Iya. Tapi udah full pelayanan. Iya, sudah full pelayanan. Nah terus sampai sekarang masih suka nggak nambah misalnya di YouTube atau apa, nambah belajar gitu masih suka? Masih suka. Wah luar biasa. Tapi enak ya zaman sekarang belajar dari YouTube gampang. Dan anak-anaknya juga mereka biasa ya belajar dari video gitu. Lucu banget. Oke, sekarang balik lagi ke Dev. Waktu itu sejak kapan kamu mulai pelayanan dan mulai berkata Tuhan, aku pengen kasih nih bakatku buat Tuhan gitu ya? Atau dipaksa atau pengen sendiri? Waktu itu, waktu saya kelas 3 SD, guru musik saya telat hadir di devotion. Waduh, keren juga nih. Menurut saya itu kairos, jadi saya langsung izin guru untuk mengambil gitar. Ya saya mulai ngiringin worship leader waktu devotion. Ih, berani sekali, hebat sekali. Terus. Eh, Sejak itu? Sejak itu ya guru-guru jadi melihat saya, wah Dev bisa bermain musik ya. Selalu. Lama-kelamaan jadi Oh, dia bisa ditaruh gitu. jadwal terus di devotion. Selain devotion, kamu pelayanan di mana lagi? Devotion murid, devotion guru juga, sama ibadah-ibadah. Ibadah juga. Terus kalau hari Minggu, kamu ibadah di mana? Saya melayani di sini. Di sini juga. Wah, udah full berarti ya. Sama papa mama boleh? Kadang jadi perbincangan sih karena biasanya weekend itu dipakai buat family time. Jadinya komitmennya 2 kali sebulan. Jadi hari minggu pertama di sini, jadi minggu depan Family time. Oh, diatur Iya, diganti ya. Luar biasa. Nah, sekarang jadi sejak kapan kamu merasa bahwa kamu nih mau nih melayani Tuhan? Terus gimana nih awalnya? Terus ngatur waktunya gimana nih? Jadi waktu saya masih kecil, saya ini selalu merasa kok papa mama saya nggak pernah di rumah. Karena dari kecil setiap 2 bulan, setiap 3 bulan ditinggal ke provinsi, ditinggal ke negara-negara. Jadi saya punya ketakutan kalau saya pelayanan, saya juga akan meninggalkan beberapa orang. Dan tapi itu membuat saya merasa kok pelayanan mengambil orang tua saya dari saya. Tapi hari itu ada KKR dan saya duduk paling belakang. Dan pembicaranya bilang, kau yang mau melayani Tuhan, maju ke depan. Saya hari itu maju ke depan, tapi saya kira Tuhan akan berbicara, mau nggak kamu melayani aku? Ternyata Tuhan bilang, walaupun orang tuamu yang fisik gak ada di rumah bersama kamu, aku ini papa yang terbaik buat kamu. Dan sejak hari itu, ya saya tahu melayani Tuhan itu panggilan dalam hidup saya. Nah, sejak itu kamu melayani. Itu umur berapa itu kira-kira? Umur 8. Dan sejak itu kamu memutuskan pelayanan. Nah, kalau hari ini jadwal pelayananmu dengan sekolah tuh gimana tuh kan? Wah, padet banget ya. Terus masih sempat nggak misalnya main yang lain, main sosmed, terus kayak anak lain luntang-lantung ya? Masih sempat nggak itu? Paling kalau ada waktu kosong, saya olahraga bareng Dev. Ternyata temennya juga. Kalau enggak udah full banget ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Malamnya soalnya ngerjain tugas dan ngejar tugas yang belum. Dulu juga Cikes waktu kecil, mama papa Cikes juga sering pergi. Jadi aku sering di rumah sendirian. Terus lagi zaman-zaman umur saya itu kan ada home alone ya. Jadi aku setel semua khotbah sepanjang malam. Kenapa? Biar rumah rame gitu. Karena kan kalau kamu nggak tahu kamu ditemenin nggak? Aku beneran sendirian di rumah. Karena buat
bayar mbak nggak ada gitu. Jadi aku sendiri di rumah, cuma biar kerasa ada orang gimana ya. Radio ku nyalain khotbah. Jadi di setiap ruangan khotbahnya berbeda. Jadi TV ku nyalain, dia khotbah apa. Nanti di kamar mamaku ku nyalain khotbah siapa gitu. Nanti di kamarku ku nyalain khotbah, di dapur juga ku nyalain karena kalau aku malam-malam lapar ke dapur aku kadang takut gitu. Jadi kalau ada suara khotbah aku merasa semua ruang kebaktian gitu. Jadi nggak takut gitu. Wah, luar Cuma gini, biasa. mungkin juga buat semua ini ya adik-adik yang lain juga ya, kalau mungkin ngerasa kayak aduh mama papaku sibuk banget pelayanan gitu. Ya udah kamu ikut pelayanan aja biar ikut sibuk gitu. Betul. Dulu aku mikirnya gitu, aku nggak bisa diajak karena aku nggak berguna nih ya di pelayanan, gue nggak bisa ngapa-ngapain, nyanyi malu, main musik jelek gitu kan, asyir lah asyir, salam-salamin orang biar boleh ikut aja gitu. Nah jadinya sejak itu aku bilang, ma aku mau ikut pelayanan dong biar nggak di rumah sendiri bosen. Dimasukinnya pendoa gitu. Dimasukin pendoa, ya bener sih, nggak apa-apa kan, yang penting kamu berdoa kan nggak butuh skill kan, kita kan ngomong sama Tuhan gitu. Udah pokoknya kamu berdoa mau nyusun kursi gitu. Tapi yang penting ikut gitu. Daripada Biar bosen. Bagaimanapun seorang anak ataupun siapapun, kalau dia memulai pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Pelayanan adalah modal yang sangat baik untuk dalam pekerjaan, dalam masa depan, dan juga yang pasti dalam kekekalan. Saya berharap buat semua yang nonton, jangan biarkan anak-anakmu diem di rumah, apalagi nganggur, apalagi cuma Nanti sedih. scroll gitu ya, HP. Atau melakukan hal-hal yang sama sekali nggak berguna ya, apalagi nongkrong sama yang teman-teman yang nggak berguna. Nah, saya berharap bawa tenteng, lakukan, ajak anak-anakmu pelayanan, karena itu akan menghasilkan sesuatu yang ajaib. Barusan ini saya ketemu dengan puluhan orang-orang kaya, dan yang menjadi problem dalam hidup mereka adalah anak mereka semua selesai S1 dan S2 luar negeri, tapi semua nggak bisa kerja. Nah, jadi yang ada itu semua simulasi atau bohongan ya. Punya kafe, tapi sebenarnya kafe itu nggak untung gitu ya. Tapi tetap harus ada gitu, karena kalau nggak itu pride anaknya maupun mamahnya ya. Terus kemudian misalnya nih punya sebuah pabrik, sebenarnya yang jalanin bukan anaknya, tapi nama bosnya atau nama CEO-nya nama anaknya. Dan itu nanti yang di sebelah kalau misalnya ngambil keputusan sebenarnya di WA-in. Nanti ngomongnya ini ya gitu ya. Keputusannya begini ya gitu ya. Karena anaknya sebenarnya nggak bisa kerja. Nah waktu itu akhirnya semua datang dan tanya nih. Dia bilang gini, Bu, satu tolong. Apa sih rahasia ibu sehingga ibu punya dua anak yang dua-duanya benar-benar kerja, benar-benar kaya, benar-benar berhasil, benar-benar sukses? Saya bilang pelayanan dari kecil. Bawa mereka dari sekecil mungkin pelayanan, tinggal masukkan mereka untuk bergaul dengan kehidupan yang real, bukan di rumah baik-baik. Dan itu membuat anak-anak saya berbeda, dan saya percaya kalian adalah anak-anak yang sangat beruntung kalau boleh pelayanan. Karena apa, di dalam pelayanan kita nggak cuma bertemu dengan istilahnya alat musik ya, temen yang nyebelin, ya belum dimakiin, ditolak, harus bagi waktu, dan itu semua menempa kalian menjadi luar biasa. Nah, tapi saya mau dengar kesaksian JD nih. Katanya hari itu ujian dan harus ke Burundi atau kemana nggak tahu, dan kemudian katanya juga harus ujian online dan jamnya pun salah katanya ya. Nah, saya mau Jamnya dengar kebalik ya? kesaksiannya. Jadi hari itu lagi masa-masa UN. UN lagi ya, bukan ujian sekolah ya. Terus UN dan dari jauh-jauh hari saya sudah plan mau ke Kenya pada Mei. Tadinya jadwal ujiannya itu waktu April. jadi memang sudah diumumkan Memang sudah April. diumumkan April. Terus mungkin sekitar Hamin seminggu yang seharusnya ujian diumumin jadinya Mei, dan persis di tanggal saya Kayaknya. ke Kenya. Aduh Tuhan Yesus. Terus Tapi tadinya kita berangkat tanggal 17 dan ujiannya juga mulai tanggal 17. Jadi harusnya
hari pertama saya nggak bisa ujian. Tapi mungkin rekayasa Tuhan juga. Pasti rekayasa Tuhan, flight kita ke cancel sampai tanggal 18. Jadi nyampe di Kenya tetap bisa ujian jam 3 pagi. Nah terus ceritanya itu bagaimana? Jadi kamu belajar di sekolah atau belajar di pesawat atau nggak belajar juga dan minta anugerah Tuhan? Terus nilainya bagaimana itu hasilnya? Selama di Kenya, saya bawa satu buku. Itu Satu buku doang lagi nih orang. satu buku tulis isinya semua not pelajaranmu. Oh, kirain cuma satu buku dia. Saya pikir cuma Coba-coba satu lah buku kayaknya doang. ini jawabannya lah gitu ya. Terus Tapi semua pelajaran tuh buku. ternyata Ya. tim pelayanan ke Kenya itu semuanya ada yang pintar di IPA, ada yang pintar di matematika, ada yang pintar di IPS. Satu tim itu. Satu tim itu semuanya. Iya, terus? Terus setiap kali mau ujian kan bangunnya jam 3 pagi. Saya suka nanya, tadi rumusnya ini tuh apa ya? Dikasih tahu. Jadi tinggal nyatet rumus. Terus nilainya bagus. Nilainya puji Tuhan bagus. Wah, selalu ada anugerah ya di tengah mujizat, di tengah masalah, di tengah dalam tanda kutip hektik yang sampai rasanya nggak mungkin ya. Nah, sedangkan buat Dave, ada nggak kesaksian Dave yang kamu kepepet banget nih antara keluarga, antara pelayanan, sekolah gitu ya, dan kamu juga bisa lolos dengan ajaib? Atau kesaksian apa yang lain? Yang kamu ingat? Yang Apa yang pengalaman kamu Tuhan paling tolong, berkesan mungkin. selama pelayanan? Grogi dia. Kadang-kadang juga pelayanannya pengalaman yang menyedihkan juga nggak apa-apa, yang sampai ternangis-nangis gitu. Oh nangis ya. gak apa-apa, nanti kita operin tisu. Nanti kita Walaupun juga mau lakinya tanya ke apa-apa. Jadi berapa Nggak kali apa-apa, nangis oke, dalam oke. pelayanan. Oh, kalau jadi kayaknya sering. Karena aku sering lihat kalau jadi nangis kayaknya. Jadi kayaknya sering. Kalau Dave gimana, Dave? Belum bisa nge-recall. Belum bisa Panik, recall. panik, Oke. panik, panik. Kalau gitu tanya Jadi lagi lah ya. Jadi pengalaman Intan kan cerita bagaimana Tuhan nolong ya dan luar biasa. Tapi pernah nggak kamu di dalam pelayanan nangis sampai rasanya aduh gitu Sering susah nih kayaknya banget gitu. Iya pernah Bu. Jadi baru-baru ini bahkan. Oh ya? Karena saya menjalani akselerasi kan Bu. Jadi Oh sekarang udah jalanin akselerasi. Sudah. Berdua. Jadi aja. Kamu nggak Dev? jadi semua nugas jadinya ketumpuk. Kamu lompatnya gimana? 10, 11, 11, 12 di rapel? 10-11. Jadi 10-11 jadi 1, tahun depan tinggal 12 terus pindah ya. Terus? Terus saya di rumah dengan semua buku-buku yang tergeletak di ranjang, saya Gak dibaca? bilang ke Tuhan, Tuhan, kayaknya kalau misalkan kayak gini setiap hari, jadi nggak kuat deh Tuhan. Tapi saya sampai nangis-nangis, teriak-teriak di bantal, dan Biar gak kedengeran mama ya? nggak kedengeran mama, nanti mama masuk malu jadinya. Tapi Tuhan bilang, akselerasi ini tuh bagian dimana aku bisa membuatmu jadi lebih kuat. Karena ke depan tugasmu akan jauh lebih banyak, aku udah menyiapkan tugas yang jauh lebih besar buat kamu. Jadi buat saya perjalanan akselerasi ini tuh di tangan Tuhan dan dijamin Tuhan. Amin, 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 amin. Nah ini rasanya Kesia juga pernah akselerasi ya. Nah gimana tuh pengalamannya? Jadi membantu Jadi supaya jangan nangis-nangis. Kalau jadi sekarang 10-11, dulu aku 11-12 di rapel. Jadi pusing banget karena pelajaran 11-12 kan berat. 10 tuh masih oke gitu. 11-12 di rapel jadi pusing. Jadi paginya 11, sore ke malam 12. Pelajaran kelas 12. Dan kadang bingung karena pelajaran kelas 12-nya kan nyambung ya. Kalau fisika, matematika tuh kan rumusnya nyambung. Lah ini apa ini muncul dari mana rumus ini gitu. Karena belum dapet. Jadi harus kebut-kebutan gitu. Jadi pusing banget tuh sebenarnya awal-awal. Terus sempat mepet nilainya yang fisika gitu. Cuma ya udah gitu Tuhan pokoknya
bagianku aku tetap belajar gitu. Kan banyak orang kan gini ya, pengennya kalau pelayanan nilainya bagus gitu. Cuma mujizat dari Yang Maha Kuasa langsung, tapi nggak mau usaha gitu. Kita maksudnya gini, Tuhan mungkin otaknya mampunya segini, cuma ya kita belajar tetap gitu. Aku tetap belajar semampunya gitu. Baik-baikin guru jangan lupa gitu. Itu kunci. Baik-baikin guru jangan lupa, sopan-sopan sama guru juga jangan lupa gitu. Jadi kadang waktu nilai kita mepet, gurunya jadi baik gitu. Oh, Kesyani bukan nggak belajar, dia nanya terus sama aku gitu. Padahal ya nggak ngerti juga sih sampai akhir. Apa ini jawabannya gitu. Tapi dibantuin jadinya sama gurunya gitu. Jadi waktu ujian, itu nomor 2 coba dicek ulang gitu. Karena kenapa? Baik sama guru, ada investasi di situ gitu. Nomor 3 kayaknya salah itu, nomor 5 juga gitu. Oh salah ya, gimana salahnya ya gitu. Itu loh yang kemarin, yang ember. Oh ember ya, ember. Apa ya ember gitu. Di recall. Jadi dibantuin gitu. Karena aku tahu aku nggak bisa. Ada pelajaran yang fisika kayak udah belajar, udah aku dengerin kok nggak nangkep gitu. Cuma ya udah aku ini aja nanya ke gurunya aja terus. Aku nggak ngerti miss gimana? Nggak ngerti miss, belum ngerti aku miss gitu. Nggak ngerti, cuma jadinya gurunya kasihan kok nggak pinter-pinter banget ya gitu. Jadi waktu ujian dibantuin, luluslah saya, puji Tuhan. Tuh. Banyak sekali yang sebenarnya hari-hari ini anak-anak kita bisa buat. Salah satunya akselerasi kalau memang anak-anaknya punya keinginan dan punya ya kemampuan untuk ngebut. Karena apa? Waktunya sangat singkat. Saya percaya ada banyak pekerjaan besar, ada tantangan, tapi juga ada berkat yang luar biasa. Saya berharap bahwa semua yang ikut mendengar, anak-anak, orang tua, yuk kita gaspol karena hari-hari ini berkat Tuhan sedang dicurahkan. Tapi kita akan break dulu dan kita sambung lagi. Tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA Mertua Menantu Akur dong. Belum pernah ada kasih seperti ini.
Kembali lagi di MMA, mertua menantu. Akur dong. Kita masih dengan Jedi dan Dave ya. Tadi kita bahas seputar Pelayanan. kehidupan pelayanan ya. Mereka main musik, sudah mulai melayani dari sejak muda. Ada nangis-nangisnya gitu ya. Ada tegang-tegangnya. Cuma sekarang kita mau cerita nih, katanya mereka ini udah pergi ke bangsa-bangsa. Ya udah pergi ke luar negeri ya Dan untuk itulah pelayanan ya. Iya, Gitu. itulah kelebihan kalau kalian pelayanan ya. Kalau kalian nggak pelayanan, mungkin kalian masih cuma di Indonesia ya. Juga nggak pernah ke provinsi, kadang-kadang nggak pernah tahu nih keadaan di luar negeri maupun keadaan di provinsi, di desa-desa. Tapi pelayanan membuka wawasan kita sangat luas. Nah, kita mau dengar dulu dari Dave. Nah, boleh kesaksian cerita tentang ke bangsa-bangsa. Yang paling berkesan ke negara untuk pelayanan itu Taiwan. Wah, gimana ceritanya? Oh, Taiwan. Iya. Jadi di situ saya melihat potensi saya di hal-hal lain itu kayak unlock gitu, jadi terbuka. Contohnya, jadi kita pelayanan itu di gereja buat anak-anak. Di kita Ini bahasanya apa ini? Nanti ada bisa- translatornya. Oh, ada translator. Mandarin. Mandarin kan? Iya. Mandarin Taiwan ya. Saya. Ya, tapi kalian harus ngomongnya ke Inggris. dong. Inggris tuh Ada Mandarin. translator yang bisa ke Inggris, ada juga yang dari Indonesia. Oh, bisa luar biasa. Kamu ikut juga? Iya, bareng jadi kita buat. Oh, pantesan ya. Jadi Anggo-anggo dia. Ngangguk-ngangguk Anggo-anggo ya. dia pantesan. Terus gimana, Dave? Eh, Yang ke unlock apa tuh? jadi selama saya pelayanan di sini, saya tuh nggak pernah pede buat jadi singer. Dan waktu Suaranya bagus nih kayaknya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa. meet sih. Meet. Jadi waktu ke Taiwan, pemusik lengkap, tapi WL dan singer itu Sedikit. wanita semua. Jadi waktu Nadanya nggak nyampe ya. iya, ada lagu yang Harus. memang diatur dan kadang kan harus langsung nyanyi, jadi nggak sempet setting chordnya mau apa. Dan di situ saya bilang ke translatornya, Kak boleh minta tolong sampaikan ke yang punya gereja, saya minta mic 1 karena butuh suara cowok. Nah Keren. itu ya, Suara saya bagus, gitu dong harusnya. Keren, pede dong. jadi ya teman-teman saya juga kaget waktu saya, karena saya di sini kan nggak pernah pede buat nyanyi, lalu saya di sana kayak minta mic dong, kayak pede banget gitu. Keren. Ya jadi saya memainkan gitar lagu Mandarin, ya saya sambil lihat liriknya jadi singer. Wih, Sembari nyanyi. Ya, sembari Dan nyanyi. bisa nih nyanyi yang Mandarin. Waduh, ingat nggak? Masih ingat nggak lagu Mandarinnya apa? Wah, ajaib nih. Lagu praise-nya dan kayaknya lagu worship-nya yang saya ingat. Gimana? Sencha Aini Yesus, Sencha Aini Yesus. Wah. Keren. Kenapa nggak dinyanyiin sekalian? Pura-pura ini nggak mungkin suaranya nggak bagus. Luar biasa. Apalagi selain itu? Jadi sebelum kita ke gerejanya, kita juga satu teduh bareng, nyembah bareng, evaluasi bareng sebelum ke gerejanya. Jadi waktu awal-awal itu kita masih berangkat tuh masih takut, ada kebekuan. Jadi gimana kita mau menyebarkan cinta Tuhan kalau kita sendiri tuh masih beku. Ya lalu pemimpin kami ya evaluasi kita harus gimana, dan ya seperti sharing supaya kita juga sadar dan benar-benar terbuka gitu kalau ini perjalanan ya harus dilewati tanpa ketakutan, harus berani dan tidak ada kebekuan. Kita di situ saya juga mulai berani, maksudnya sambil gitar sambil juga kasih lagu. Dan Asik. ya bersama Jadi juga, jadi juga yang sharing, saya yang ngiringin main gitar, dan Asik. Gaya. ya kita bareng-bareng semua bisa menuntaskan sampai akhir. Mantap. Sekarang dari JD nih, pengalaman apa, coba cari. Anda terlalu banyak kan negara yang kamu datengin. Nah, yang paling kesaksian, yang horor atau yang asik. Mungkin kesaksian yang cukup horor itu di Kenya, Bu. Oh, di Kenya, bukan di Burundi ya?
Bukan, karena kalau Burundi itu pengalaman saya pertama kali khotbah bahasa Inggris. Itu nggak horor itu. Lumayan ya. Puji Tuhannya lancar. Waduh, aduh. Keren, keren. Dengar-dengar kan Burundi itu tempat yang paling miskin ya. Iya. Yang katanya air susah, makanan susah, mayat ada di mana-mana. Kamu nggak horor tuh? Mungkin karena sudah sebelum ke Burundi saya pernah ke Papua, Bu. Jadi melihat kondisi seperti itu bukan horor sih, Bu. Lebih ke berarti mereka lebih butuh pertolongan Tuhan lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, terus kalau ke Kenya? Kalau di Kenya, saya tadinya pikir saya akan ke Kenya cuma untuk sharing khotbah bahasa Inggris dan jadi translator. Tapi selama saya di Kenya, itu karena mungkin di tim itu saya yang paling fasih bahasa Inggris. Jadi saya harus negosiasi dengan orang-orang sekitar. Menurut saya dibandingkan khotbah dan negosiasi dengan orang lokal, jauh lebih horor negosiasi dengan orang lokal. Apa yang kamu negosiasikan hari itu? Jadi hari itu kita mau mau sewa transportasi. Dan sayangnya orang yang menyewakan transportasi tersebut menaikkan harga tanpa sepengetahuan kita. Jadi saya harus sedikit berbincang dengan orang lokal tersebut. Tapi waktu kita negosiasi, dia tetap gak mau nurunin harganya. Dan saya mengambil keputusan, dengan tim, kita doa dulu. Oke, kita doa, Tuhan tolong turunkan seperti kehendak-Mu. Kita kembali lagi, kita nanya harga, diturunin sama dia. Wah, berarti mujizat ya itu ya. Ini hasil negosiasi nih kayaknya nih ya. Hasil doa. Hasil doa, bukan kan hasil ada doa negosiasi. ya. Nah, itulah kenapa anak-anak yang melayani akan jauh lebih kuat. Itulah kenapa anak-anak yang melayani akan jauh lebih terdidik. Karena biar bagaimana di dalam pelayanan ada faktor-faktor yang justru seringkali tidak pernah diduga. Salah satunya adalah negosiasi ya. Salah satunya adalah ke tempat-tempat yang sangat mengerikan, minus, kadang-kadang tidak ada air, kadang-kadang tidak ada makanan. Itu akan membuat mereka jauh lebih kuat. Tapi salah satu yang terjadi kalau kita berangkat ke Afrika, mereka semua korupsi ya, betul ya, mereka semua minta duit. Bahkan kalau kita nggak berani, mereka bisa ngerampok kita. Nah itu juga sesuatu yang ajaib. Waktu itu anak saya Joshua pertama kali ke Afrika dan dia syok banget karena baju diminta, sepatu diminta, semua diminta. Ya, dan makanan juga mahalnya minta ampun, padahal mereka kasih yang sangat tidak enak dan untuk dimakan aja sebenarnya kayak nggak layak begitu ya. Tapi itulah yang membuat kita menjadi kuat. Tapi waktu di sana di Kenya, bagaimana dengan mereka? Mereka juga minta segala sesuatu mahal, makanan bagaimana? Iya, Bu. Jadi selama kita di sana, mungkin karena mereka pikir kita turis, jadi semua harga tuh dinaikkan dengan sangat tinggi. Dan hari itu kita sempat ada penginjilan, dan kita pakai mobil, kita bawa permen, dan orang-orang tiba-tiba ngumpul banyak Mobilnya banget. nggak bisa jalan. Sampai mobilnya nggak bisa jalan. Jadi kita akhirnya ngasih satu, dan saya melihat penampakan yang bikin saya takut. Pertama kali saya takut di Afrika. Apa? Orang pukul-pukulan karena permen. Aduh. Dan Karena satu permen. karena satu permen. Pukul-pukulan. Pukul-pukulan sampai guling-guling jatuh ke lembah. Aduh. Terus apa yang kamu buat? Saya melihat tapi saya mau buka pintu. Daripada kalian berantem, saya bagi satu-satu. Iya. Cuman pintunya dibuka pun nggak bisa, Bu. Karena orang-orang udah nempel semua. Sebegitu miskinnya mereka ya. Sampai permen aja rela pukul-pukulan. Dan kamu juga nggak bisa keluar karena mereka nempel Nggak bisa semua. buka Mereka pintu. nempel semua. Jalan pun nggak bisa tapi. Jalan mobilnya juga nggak bisa. Terus akhirnya gimana solusinya? Akhirnya solusinya tiba-tiba polisi datang dan bilang, oke, semuanya antri, kalau nggak ada bagi-bagi permen, mereka dievakuasi. Dan akhirnya
Mereka ngantri dengan sangat rapi, terus kita bagian satu-satu. Ampun. Itu polisi malaikat Tuhan ya. Malaikat Tuhan. Kalau enggak kalian bisa terjebak di situ dan nggak tahu diapakan oleh Katanya mereka. bensin sempat habis. Itu kamu? Iya, bensin itu di Burundi sih. Oh. Waktu di Burundi kita setelah KKR semua Mau pulang. datang mau pulang dan tiba-tiba kita bawa roti dan semua langsung ngumpulin, kita nggak bisa gerak kemana-mana. Jadinya kita naik bis dan waktu kita jalan bisnya berhenti mogok, bensinnya habis di tempat di mana biasanya terjadi pembunuhan. Wah, Rawan gelap gitu. Rawan gelap dan Udah gelap. Nggak? Itu udah gelap itu. itu udah gelap. Oh. Dan saya sempat takut karena saya paling kecil. Dari semua saya paling muda dan paling kecil. paling kecil. Badan juga paling kecil ya. Badan juga paling Karena kecil. orang Afrika kan lumayan tinggi-tinggi ya. Dan supirnya bilang itu ada pos di situ. Kita kalau bisa sampai ke pos itu kita selamat, kalau kita nggak bisa cuman Tuhan yang tahu kita kenapa. Wah, luar biasa. Karena sering banyak merampok gitu Iya. ya di daerah situ. Nah, terus gimana? Akhirnya supirnya ngepot busnya sampai mogok-mogok, dan tapi puji Tuhan Sampai ke pos. sampai ke pos itu. Waduh. Luar biasa Tuhan. Di pos setia. berhenti. Di pos berhenti, kita panggil Uber karena nggak ada sinyal juga di tempat yang Bensin habis. bensin habis. Luar biasa, mantap. Justru itulah pengalaman-pengalaman yang membuat kalian makin kuat, makin melihat Tuhan dan makin ajaib. Tapi dengan semua pengalaman itu, kalian berdua makin cinta pelayanan atau makin takut pelayanan? Ayo Takut Dave. nggak, Dave? Makin suka karena ada pelajaran yang kita dapat petik gitu. Jadi untuk masalah, misalnya untuk masalah, contohnya ke depannya ada masalah yang lebih besar, kita udah tahu cara menahaninya gimana, cara menyelesaikannya gimana, dan solusinya juga. Jadi bisa. Nah, kalau dari orang tuamu, kalau kamu sibuk banget nih ya, ke Taiwan, nanti ke Vietnam, kemana gitu, papa mama gimana? Senang atau papa mama bilang, aduh nih anak nanti gimana sekolahnya gitu ya, gimana? Papa mama support sih. Support banget, puji Tuhan ya. Nah sekarang kalau dari pihak Dedi nih, gimana nih? Makin hektik pelayanan dengan semuanya, kamu makin suka atau makin deg-degan sebenarnya? Mungkin buat saya makin cinta, Bu, karena satu motivasi yang pemimpin saya pernah ajarkan adalah nanti semua orang yang kamu datengin, semua orang yang kamu doain ini, waktu kamu ke surga, mereka semua akan bilang terima kasih kamu udah ngandelin aku ke Tuhan. Dan itu menjadi motivasi yang walaupun capek, jenuh, horor kadang-kadang, saya tetap punya motivasi untuk kenapa saya tetap mengerjakan ini. Puji Tuhan. Ya kita di akhir, tapi buat saya sudah lebih daripada 50 tahun melayani. Kalau buat saya itu adalah hidup yang benar-benar hidup. Ada banyak orang saya ketemu, mereka yang menjalani hidup hanya sekedar makan, minum, sekolah, menikah, dan kemudian selesai. Bahkan ketika anak-anak mereka mulai menjadi besar dan meninggalkan mereka, tidak sempat untuk datang, mereka sekedar mengeluh kesepian dan hidup mereka meaningless. Tapi buat saya, pelayanan, hidup bersama Tuhan adalah sebuah hidup yang tidak pernah bisa ditukar dengan apapun. Ini hidup yang terindah. Ya, mungkin dari seluruh dunia nggak ada 1% yang sempat ke kutub utara, dan saya sudah ke kutub utara ya. Mungkin dari seluruh dunia nggak ada 1% ya orang yang pernah untuk pergi di tempat-tempat yang hampir-hampir nggak ada yang pernah mau pergi istilahnya ya. Mungkin itu di tempat yang paling kumuh atau itu di tempat yang paling dingin. Yang hari itu saya pernah pergi minus 40 ya. Tapi sekali lagi buat saya adalah orang yang paling bahagia karena saya bisa berjalan bersama Tuhan melewati semuanya. Dan saya harap kalian dan semua yang nonton, mari berjalan bersama Tuhan. Kehidupan pelayanan adalah the best yang pernah dan yang ada di seluruh dunia.
Sekali lagi, jangan takut untuk mulai melayani. Mungkin waktu hari-hari waktu kita masih kecil, kita suka takut gitu. Waktu Dave memulai dengan jadi singer, jadi WL gitu ya. Padahal suaranya kayaknya bagus deh ini ya. Kita harus coba lain kali bisa kita dijadwalkan. kali boleh dijadwalkan deh. Kayaknya suaranya nggak mungkin dia nggak bagus nih. Karena muncul dari mana ini? Nggak mungkin menurut saya. Tapi kadang pelayanan membuat kita sadar, atau kadang pelayanan membuat kita jadi mengeluarkan banyak potensi-potensi yang kita nggak tahu. Gitu. Jadi sekali lagi jangan takut, beranilah mencoba, jangan menyerah dulu sebelum mencoba dulu ya. Kalau gagal juga jangan takut, mencoba lagi sampai kamu menemukan yang terbaik, versi yang terbaik dari hidupmu. Sekali lagi inilah MMA, mertua menantu, Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku percaya